warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Hidayat akhir kenal 44. Ini saya jawab kuliah manajemen untuk memaparkan jawaban saya akan menggunakan PowerPoint dan jawab pertanyaan bagaimana orang bisa mendapatkan uang dengan mudah, dan kedua, orang seperti apa yang mudah uang. Untuk menjawab kedua pertanyaan ini, orangnya bisa menjawab dua pertanyaan sekaligus dengan melihat dari sisi habits dari orang-orang yang telah sukses atau kebiasaan-kebiasaan mereka pun berbeda, yaitu untuk mengasih saya itu adalah 4 untuk yang saya lihat. Saya menilai yang diwawancara atau dalam video tersebut adalah orang yang berpengaruh. Dari The Ramsey Show Highlight, yang kedua Deadlock, yang ketiga Time, dan keempat Business Focus. Yang pertama yaitu The Ramsey Show. Di akun YouTube ini telah diikuti 2,2 juta subscriber. Dalam video tersebut disebutkan terdapat 3 keterampilan dasar dalam mengelola uang. Maksud saya terdapat 4 keterampilan dasar dalam mengelola uang. Yang pertama yaitu spending money properly and reasonably, atau belajar menghabiskan uang mengacu pada kemampuan untuk membuat pilihan pengeluaran uang yang cerdas dan berencana dalam menggunakan uang. Hal ini cakup memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan serta mengembangkan anggaran pribadi yang membantu dalam mengelola pengeluaran dengan bijak. Belajar menghabiskan uang bijak juga melibatkan perencanaan pemilihan jangka panjang dan menjaga pengendalian atas pengeluaran sehari-hari agar sesuai dengan rencana kita. Yang kedua, enjoy your life, atau belajar menikmati hidup dengan uang yang telah kita peroleh. Nah, ini menyoroti pentingnya menikmati hasil dari uang yang kita hasilkan. Terkadang dalam upaya untuk menghemat uang, orang dapat terlalu fokus pada penghematan dan lupa untuk menikmati. Nah, ini cakup membuat keputusan yang bijak tentang bagaimana kita mengalokasikan uang kita untuk hal-hal yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan seperti hiburan, hobi, atau kegiatan rekreasi. Menciptakan keseimbangan antara menabung dan menikmati cerdas adalah kunci untuk kebahagiaan finansial. Yang ketiga yaitu saving atau menabung. Menabung adalah keterampilan penting dalam mengelola uang. Ini melibatkan mengalokasikan sebagian pendapatan untuk disimpan atau diinvestasikan. Ini keperluan seperti dana darurat, ikan, atau pensiun. Menabung membantu kita membangun keamanan finansial dan mempersiapkan diri untuk situasi yang tidak terduga. Ini juga dapat membantu kita mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah atau pensiunnya. Yang keempat yaitu giving atau memberi. Memberi mengacu pada kemampuan dan kebiasaan yang memberikan kepada orang lain atau yang biasa disebut dengan amal. Dalam video tersebut menekankan kekuatan kebaikan hati dan memberi sebagai bagian penting dalam mengelola uang dan kehidupan. Memberi dapat memberikan rasa makna dan kebahagiaan yang tinggi, menciptakan lingkaran positif di mana ketika kita memberi, kita menerima lebih banyak dalam berbagai bentuk. Dari keterampilan
dasar yang telah saya temukan berdasarkan video yang saya lihat, ini membantu seseorang mengelola uang dengan bijak, menikmati hidup dengan seimbang, membangun keamanan finansial melalui menabung, dan menghadirkan kebaikan dalam hidup dengan memberi. Dengan menggabungkan keterampilan ini, seseorang dapat mencapai keseimbangan yang sehat dalam kehidupan finansial mereka. Yang kedua yaitu dari akun YouTube Dunlop. Beliau adalah seorang pengusaha atau entrepreneur yang sukses yang juga memberikan tips-tips dalam berentrepreneur atau menjadi orang yang sukses dengan jumlah subscriber hingga 4,68 juta. Dalam video yang saya lihat, Dunlop membagikan kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh orang sukses. Yang pertama yaitu take 100% for their own life. Jadi, mengambil kendali 100% atas hidup mereka sendiri. Ini mengacu pada prinsip bahwa orang yang sukses mengambil tanggung jawab penuh atas hidup dan tindakan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki kontrol atas keputusan dan langkah-langkah yang mereka ambil, dan mereka tidak hanya mengandalkan nasib atau faktor eksternal. Ini adalah dasar untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, decide what you want, you need to set a goal. Putuskan apa yang kita inginkan dan kita perlu menetapkan tujuan. Penting untuk memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita. Orang sukses tahu apa yang ingin mereka capai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan-tujuan ini menjadi pemandu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kita. Yang ketiga yaitu believe it is possible. Ya, keyakinan adalah kunci kesuksesan. Orang sukses memiliki keyakinan yang kuat bahwa tujuan mereka dapat tercapai. Mereka mengatasi keraguan diri dan ketidakpastian dengan keyakinan dalam kemampuan mereka untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang keempat yaitu visualize success, atau visualisasi ini adalah proses membayangkan dengan detail bagaimana kesuksesan terlihat. Orang sukses itu sering memvisualisasikan diri mereka mencapai tujuan mereka. Ini membantu memotivasi dan mengarahkan tindakan mereka ke arah tujuan tersebut. Yang kelima yaitu act as if they are already successful, atau bertindak seolah-olah mereka ini sudah sukses. Jadi mengacu pada perilaku yang mendukung tujuan kita. Orang sukses itu bertindak dengan keyakinan dan keyakinan bahwa mereka itu sudah mencapai kesuksesan, termasuk mengambil sikap dan tindakan yang sesuai dengan citra diri yang sukses. Yang keenam yaitu willing to pay the price, yaitu bersedia membayar harga. Kesuksesan seringkali memerlukan pengorbanan dan kerja keras. Orang sukses bersedia untuk menghadapi tantangan, bekerja keras, dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan mereka. Nah, yang ketujuh yaitu feel the fear and do it anyway. Rasakan ketakutan dan just do it. Takut adalah emosi alami yang bisa menghalangi kita. Orang sukses tidak membiarkan ketakutan menghentikan mereka. Mereka menghadapinya, menerima ketakutan itu sebagai bagian dari perjalanan, dan terus maju. Ini memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka. Dalam rangkaian yang disebutkan oleh Dunlop, setiap langkah adalah bagian integral dari proses menjadi orang yang sukses. Ini melibatkan kombinasi antara keyakinan dalam diri sendiri, pemahaman tentang tujuan, kerja keras, dan kemampuan untuk mengatasi hambatan. Kebiasaan-kebiasaan ini membantu seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dan yang ketiga yaitu dari akun video yang bernama Time, atau yang biasa terdapat majalah Time, yang diikuti oleh 1,29 juta subscriber. Mereka melakukan interview pada Tom Carley, yaitu author dari buku Change Your Habits, Change Your Life. Di sini Tom Carley melakukan penelitian komprehensif yang bertujuan untuk menguji
mengidentifikasi perbedaan antara perilaku dan kebiasaan jutawan dan non-jutawan. Hasil penelitian tersebut menemukan perbedaan signifikan dalam cara mereka menjalani hidup sehari-hari. Berikut yaitu yang pertama adalah bangun pagi atau bangun lebih awal. Jutawan cenderung memulai hari mereka lebih awal karena mereka menghargai waktu pagi sebagai kesempatan untuk merencanakan hari, bermeditasi, atau bahkan berolahraga. Yang kedua yaitu menyelesaikan daftar tugas. Orang-orang kaya ini memiliki kebiasaan menyelesaikan daftar tugas mereka. Mereka memiliki perencanaan yang baik dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ini membantu mereka tetap fokus pada tujuan dan menghindari pekerjaan yang terlantar. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Para jutawan mengutamakan kesehatan mereka. Mereka berinvestasi dalam menjaga tubuh dan pikiran mereka dalam kondisi terbaik. Ini termasuk menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah bagaimana jutawan mengelola waktu mereka. Mereka cenderung tidak menyia-nyiakan waktu luang mereka. Dalam banyak kasus, mereka menggunakan waktu senggang untuk meningkatkan keterampilan atau mendalami pengetahuan mereka. Nah, penelitian ini menyoroti pentingnya kebiasaan positif dalam mencapai kesuksesan finansial. Kebiasaan seperti bangun pagi, menyelesaikan tugas, menjaga kesehatan, dan mengelola waktu secara efisien dapat membantu seseorang mencapai tujuan keuangan mereka. Ini juga menggambarkan keseriusan dan komitmen jutawan dalam perjalanan mencapai kesuksesan finansial dan hidup yang lebih baik. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Yang keempat yaitu akun YouTube dari Business University. Akun ini diikuti oleh 186.000 subscriber dan dalam video ini melakukan wawancara yang membuka mata dengan Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki ini terkenal dengan bukunya yang berjudul Rich Dad versus Poor Dad. Nah, di sini beliau Robert Kiyosaki menjelaskan rich versus poor mindset. Sini menurut Robert Kiyosaki yang beliau jelaskan dalam wawancara tersebut, ide yang paling kuno adalah pergi ke sekolah, mendapatkan pekerjaan, bekerja keras, menyimpan uang, keluar dari utang, dan berinvestasi jangka panjang di pasar saham. Di sekolah, Anda tidak diajarkan cara menjadi kaya. Jika Anda membaca Rich Dad and Poor Dad, ayah kaya dari Robert Kiyosaki atau ayah angkatnya menolak untuk membayar Robert karena dia mengatakan gaji adalah salah satu hal yang paling merusak dalam hidup kamu. Dia mengatakan bahwa sejak kamu menerima gaji, kamu adalah seorang karyawan dan itulah mentalitasnya. Ayah kayanya ini tidak pernah membayar dia. Dia tidak mengatakan bahwa gaji atau paycheck itu buruk, tetapi dia tidak ingin menjadi budak uang. Gitu. Jadi sebagai seorang pengusaha, Anda tahu jika ayah kaya bangkrut, dia akan mencoba perusahaan lain. Menurut Robert Kiyosaki, saya tidak perlu gaji. Jadi pengusaha itu tidak begitu banyak tentang bisnis gitu. Pengusaha benar-benar tentang mentalitas dan keterampilan serta seperangkat aturan yang berbeda. Pengusaha adalah mentalitas yang pertama, kemudian keterampilan dan aturan. Ketika kita memiliki gagasan kuno, kita mendapatkan hasil yang kuno juga. Jadi apa yang terjadi bagi kebanyakan orang? Dia pergi ke sekolah, mendapat pekerjaan, bekerja keras, menyimpan uang, keluar dari hutang, karena itu adalah aset dan berinvestasi jangka panjang sudah punya. Kemudian saya melakukan research atau saya melakukan analisis pada buku dari Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad.
Buku ini menggambarkan perbedaan pandangan dan prinsip antara ayah kaya dan ayah miskin dalam hal keuangan dan investasi. Ini adalah buku yang memberikan pandangan alternatif tentang pendidikan keuangan dan bagaimana membangun kekayaan. Jadi yang pertama yaitu perbandingan antara ayah kaya dan ayah miskin. Ayah kaya atau orang kaya yang disebutkan oleh Robert Kiyosaki ini adalah mentor dan pengajar utama Kiyosaki. Ia adalah seorang pengusaha dan investor yang memiliki berbagai bisnis dan aset properti. Ayah kaya dari Kiyosaki ini berfokus pada membangun aset yang menghasilkan pendapatan pasif seperti investasi properti dan bisnis. Untuk yang ayah miskin atau ayah kandung dari Kiyosaki, seorang pendidik dengan latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Ayah kandungnya ini mewakili pandangan tradisional tentang pendidikan, pekerjaan yang aman, dan menghemat uang. Yang kedua yaitu pentingnya pendidikan keuangan. Buku ini menyoroti kekurangan dalam pendidikan keuangan di sekolah dan menekankan pentingnya belajar sendiri tentang keuangan dan investasi. Yang ketiga yaitu perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menjelaskan perbedaan antara aset atau hal yang menghasilkan pendapatan dan liabilitas, hal yang menghabiskan uang. Orang kaya cenderung mengumpulkan aset, sementara orang miskin lebih sering memiliki liabilitas. Yang keempat yaitu pekerjaan versus bisnis. Buku ini menggambarkan perbedaan antara menjadi seorang karyawan yang bekerja untuk orang lain dan memiliki bisnis atau investasi yang menghasilkan uang untuk Anda. Kiyosaki mendorong pembaca untuk mempertimbangkan jalur bisnis dan investasi. Yang kelima yaitu pengendalian emosi terkait uang. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa mengendalikan emosi terkait uang adalah kunci untuk mencapai kekayaan. Ini termasuk mengatasi ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap uang. Yang keenam yaitu mengambil resiko yang terukur. Buku ini mengajarkan pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam investasi dan bisnis. Kiyosaki berpendapat bahwa risiko yang terkendali dapat membantu membangun kekayaan. Yang ketujuh, pendidikan finansial terus-menerus. Buku ini mendorong konsep pendidikan finansial yang berkelanjutan. Belajar tentang keuangan dan investasi harus menjadi proses berkelanjutan dalam hidup seseorang. Dan yang kedelapan, sikap positif terhadap uang. Kiyosaki juga menekankan pentingnya memiliki sikap positif terhadap uang dan berpikir secara kreatif untuk mengatasi masalah keuangan. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang dalam pandangan mereka terhadap uang dan kekayaan. Ini mengajarkan bahwa pendidikan finansial dan pengendalian emosi terkait uang adalah kunci untuk mencapai kekayaan. Buku ini juga menggambarkan perbedaan antara pandangan tradisional tentang pekerjaan dan pendidikan dan cara pandang alternatif yang dapat membantu seseorang mencapai kebebasan finansial atau yang biasa dikenal dengan financial freedom. Berikut tadi adalah pemaparan keempat sumber informasi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi saya melihat dari sisi habits apa yang dilakukan orang-orang yang mudah mendapatkan uang, orang yang seperti apa yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan uang dengan mudah. Berikut adalah profil profil dari akun YouTube yang saya lihat, yaitu yang pertama Robert Kiyosaki, yang kedua Tom Carley, dan yang ketiga Darlow. Simpulannya, yang pertama yaitu keterampilan dasar dan sukses pengelolaan uang. Yang kedua, kebiasaan orang sukses. Yang ketiga, perbedaan antara jutawan dan jutawan yang ternyata signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang keempat, pandangan klasik versus pandangan modern tentang uang yang
dituliskan oleh Robert Kiyosaki pada bukunya yaitu Rich Dad Poor Dad. Baik, sekian dari pemaparan jawaban untuk pertanyaan kuis mata kuliah manajemen kelas 1 dari saya. Jika terdapat pengucapan yang kurang tepat pada yang telah saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.